Balik lagi di Close Minded Podcast bersama saya Iqbal Maulana dan partner saya Agis Abdurrahman. Oke, kita balik lagi di podcast Close Minded Podcast ya Pak. Dan kabar buruknya kayaknya mungkin ini akan jadi episode terakhir kita di Close Minded Podcast. Mungkin di samping emang kitanya juga emang kayaknya udah beda visi atau apa gitu. Iya betul. Maksudnya gini, antara itu atau emang kayaknya nggak menarik konten ini Pak? Ya kurang traffic kali ya. Menurut gue emang gini, tujuan gue kan dari awal bukan nyari traffic sebenarnya, cuman have fun aja, have fun sama emang gimana ya, kita belajar ngobrol belajar gitu ya. Di depan kamera berargumen, sharing mengeluarkan gitu pendapat ya. gitu kan, freedom of speech lah. Nah, meskipun itu. sekarang kan nggak bisa freedom of speech karena ada apa, UU ITE. Nah itu yang bisa menjerat kita sebenarnya. Iya, pasal karet. Kalau kita terlalu barbar, itu tuh yang sebenarnya jauh sih kita dari sana. Maksudnya kan kita nggak gegeeran juga akan terkena kasus itu. Betul. Jauh sih orang kita nggak terkena. Cuma menjaga aja lah. Cuman kan kadang emang pemikiran saya dan pemikiran partner saya ini kan terlalu berbahaya kalau dikeluarkan semuanya. Sebenarnya masih banyak tema yang mau kita bahas. Ya sebenarnya. betul. Tapi emang mungkin gimana ya? Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja lah. Ya betul. Karena apa? Ya mungkin karena salah satunya ya si undang-undang itu lah. Apa cuk? Gak jelas. Si undang-undang itu si UIT. Oh. Ya mungkin ke kitanya itu lebih agak terbatas gitu. Iya sih. Harusnya gini. Gue pernah lihat di podcast Deddy Corbuzier ya, Bang Coki dia kan bilang freedom of speech equal to freedom of offense gitu. Artinya kebebasan berpendapat itu sama dengan kita dengan kebebasan untuk ketersinggungan. Ngerti nggak sih? Ya. Lu nggak bisa seenaknya ngambil kebebasan berpendapat tapi ketersinggungannya nggak mau diambil. Cuman kan kadang gitu. Dan yang uniknya orang Indonesia tuh ada dua mata sisi yang berbeda. Di Asia nih Pak, ini data. Di Asia. Berarti fakta ya ini fakta, ada di Instagram banyak. Di Instagram pokoknya di sosmed banyak datanya, ada datanya. Di Asia lah, kita ngobrol Asia lah, jangan kalau dunia nggak tahu ya. Terlalu luas lah. Iya, orang kita kalau ketemu langsung ramah-ramah. Betul. Paling ramah malahan di Asia. Ya sudah pasti itu. Welcome. Tapi ya. kalau misalnya di online netizen kita, menurut survei salah satu sumber, saya lupa lagi sumbernya, paling bangsat. Iya betul. Netizen kita. Tata keramanya nol. Tidak ada lagi akhlak gitu loh. Jadi kalau kata Coki gini, jadi siapa sekarang yang tidak punya akhlak gitu loh. Betul. Katanya saya yang nggak punya akhlak, tapi betul. Iya. Makanya kan kadang orang tuh udah ketutup sama benci tuh susah. Bukan kita ngebela salah satu pihak, bukan kita ngebela. Cuman kadang kan gini. Harusnya idealnya sih gitu, maksudnya kita objektif gitu loh, kayak ya nggak usah memandang karena dia dulu salah terus aja. Iya betul. Nggak gitu dong. Betul, iya enggak sih. Cuk. jadi gagap aja. Udah kita ngeblank sih sebenarnya. Iya, mau bahas apa? Tapi gini. Awalnya kita mau sampai episode 10. Betul. Cuman kan emang karena ya di samping memang mungkin ada rencana lain kita masing-masing itu. Dan ya kita harus berpisah sih dari Close Minded Podcast. Mungkin gak ada yang peduli juga. Cuman kan ini buat dokumentasi kita aja biar nanti ke depannya maksudnya ada gitu dokumentasinya ada. Gitu. Close Minded Podcast tuh ada. Kita pernah buat karya. Meskipun emang karyanya agak iya gitu. Tapi menurut lu selama kita tapping bareng podcast ini, apa sih yang lu dapet selain pikiran-pikiran yang gelap dan negatif gitu? Ya sudah pasti sih ya pengalaman baru yang saya dapat. Terus ilmu-ilmu juga gitu kan. Kadang kan kalau dari sekedar ya cuma melihat itu kan kadang suka apa sih
gampang lupa gitu kan. Kalau sharing sambil sharing ya tatap langsung ini kan biasanya lebih mudah tercerna gitu. Iya benar. Menurut gue gini, kenapa sekarang sistem apa ya sebutnya kurikulum? Oke. Sekarang kan masih nerapin kurikulum K13 nggak sih? Atau gimana sih sekarang lupa? K13 yang mana? K13 kan dulu kan. Oh iya. Masih K13 nggak sih? Atau udah? Enggak? Masih sekarang juga masih. Itu kan dalam kalau gue gak salah ya dalam kurikulum itu kan banyak diskusi kan harus murid yang lebih aktif. Ya betul. Harusnya sih itu bagus kurikulumnya. Bagus itu. Menuntut murid untuk aktif. Untuk ya, lebih banyak berbicara lah gitu ya. Berbicara, mengeluarkan pendapat, sharing. Cuman kadang ada sebagian oknum sekolah lah kita sebutlah, maksudnya oknum lah bukan semua. Yang kadang emang ya justru itu jadi memanfaatkan aja gitu. Jadi gurunya ya udah kalian cari aja sendiri materinya. Jadi, iya. Ada saya kan? ngerti ya. Ngerti nggak? Gak ngejelasin. Ya betul. Tamengnya itu kurikulum. Menurut gue harusnya sambil dibimbing sih. Iya betul sekali. Sambil dibimbing. Kita pernah nggak sih dulu di sekolah ada diskusi berat sampai, maksudnya guru nggak ada paling jelasin, tapi ayo kalian misalnya ada pendapat sambil gitu. Kalau yang saya dapat sih itu lebih sering di pelajaran pas praktek, bukan praktek sih, maksudnya di pelajaran jurusan lebih kebanyakan sharing ya. Kalau pelajaran biasa itu lebih kebanyakan apa sih ya, paling tugas teori kayak gitu sih kebanyakannya gitu. Iya benar sih. Kalau di jurusan kan lebih banyak ke praktek. Jadi kan kalau untuk untuk berbagi atau bertanya itu kan lebih enak kan kalau enaknya dipraktek, langsung dipraktekin, nggak cuman teori doang seperti sekolah SMA gitu. Ya benar dong, SMA banyaknya teori. Cuman iya seharusnya gitu sih. Harusnya menurut lu public speaking penting gak sih? Penting sekali. Kita lancar ngobrol di depan. Betul. Itu pasti penting sekali itu. Meskipun ya Anda no-lab sekalipun. Ada loh introvert yang gini, karena kadang gini, gue suka males sih sama orang. Misalnya gini, lu misalnya ngobrol dong depan gak bisa, aku pemalu, aku introvert apa. Kenapa Anda berlindung di balik introvert itu ya? Ada loh kalau kalian cari social introvert namanya, extroverted introvert namanya. Itu tuh kayak orang introvert tapi bisa orangnya tuh gini. Punya kapasitas sebagai extrovert. Oke. Tapi tetap ngerti, dia punya sisi introvert. Gue nggak ngeklaim diri gue gitu, cuman terkadang gue ada sisi itu. Gue seneng sendiri, gue nggak masalah. Justru sekarang kalau misalnya ada di rumah aja gue seneng, tinggal ada internet, kopi sama buku. Itu sudah menjadi udah beres. Meta anak-anak meta anak-anak rebahan di Indonesia itu. Nol. Ya tapi ya maksudnya iya sih. Gue juga di Close Minded ini selama berjalan podcast ini banyak sih yang gue dapet gitu loh. Di samping kita bisa ketemu lagi kan, kita kan dulu kan jarang sekali ketemu kan. Kita dulu sekelas di sekolah SMK. Kenapa kita bisa bareng sebenarnya ya karena emang dulu kita bareng di sekolah di SMK. Bareng juga di sekolah, cuma nggak ya, kalau yang mau lo tahu sih sebenarnya kita tuh di sekolah nggak deket-deket amat sih. Nggak terlalu deket. Iya. Soalnya suka gak kelihatan, maksudnya gak kelihatan, maksudnya gue suka di depan, bangku lo di belakang, jadi gak kelihatan. Ya. Anjing emang. Iya dulu kita nggak sedekat ini ya, maksudnya nggak banyak ngobrol kita dulu ya biasa aja ya. Soalnya nggak perasaan sih menurut gue dulu nggak ada yang ini sama ini, jadi nggak dipisah dulu. Iya. Di kelas kita tuh semuanya sama. Sama itu, cuman ya gimana sih ya, cuma beda kesenangan aja gitu ya. Iya beda referensi kan, itu wajar. Tiap orang kan punya referensi masing-masing. Iya punya referensi masing-masing, punya happinessnya masing-masing gitu ya. Ada yang misalnya suka nonton anime, ada misalnya yang nonton Flat Earth, bener dong, ada. Bener. Kita suka nonton film bukan. Meskipun ada tapi nggak kelihatan, nggak ketahuan. Masa nobar? Nggak dong. Ya bisa cuk.
Ya gimana aib itu. Tapi lebih baik itu sih yang Lebih baik. maksud gue gini, lebih baik orang tuh memperlihatkan daripada diam-diam tapi di belakang mendownload sampai beribu-ribu. Oh, Di flashdisk banyak. Iya, maksud gue lebih baik maksudnya terbuka. Ya, meskipun ya. emang nggak baik juga Nggak itu. baik juga itu. Tolong. Cuman ya lebih baik. Nggak lebih baik. Oh, Mending. enggak mending juga. Apa ya disebutnya? Pokoknya itulah gak baik lah, itulah gak baik lah. Iya, maksudnya kita lebih suka sama Iya. orang yang lebih terbuka Nah, dibanding betul. yang diam-diam tapi menghanyutkan gitu. Oh. Tiba-tiba kan deket sama cewek di kelas ya, yang itu kan jadi kan susah gitu loh. Udah, itu masa lalu. Ya kita kasih kesempatan aja buat dia bahagia. Dia berhak bahagia. Ya sudah, ya pasti. Ini kita bahas apa sih? Ngawur cuk. Oke lah. Gak, gue takutnya kan ada yang denger sekelas gitu loh. Ya agak apa-apa sih kalau denger. Ntar kalau mau protes ya tinggal ke rumahnya aja lah, jangan di konten. Anda mancing. Mau gak apa-apa kalau yang datang teman sekelas dulu. Iya. Tapi kalau yang datang fans Real Madrid, maksudnya teman kita yang Liga Champion Iya. nonton Iya, Liga betul. Champion. Kan kita ada Liga Champion kan. Madrid Yes, belum main. ya? Belum main. Belum main. Yang baru main kan kemarin Barca sama Juve yang kalah. Bener dong? Ya, Itu end of new era. akhir era dari Ronaldo dan Messi sih. Ya. Udah gue menurut gue ya sekarang sih udah waktunya kita move on lah dari Messi dan Ronaldo. Iya. Harus waktunya penyegaran lah. Iya, sekarang kan ada Mbappe. enggak sih. Menurut gue pengganti Ronaldo bukan Mbappe sih. Yang lagi bersinar sih Siapa cuk? Jesse Lingard di West Ham. Bersinar. Udah cuk, jangan bahas bola kita Udah. di Gak make sense. gak make sense, kita mau bahas sekolah. Aduh, kita bahas. Oke lah, kita sambil review lagi lah di episode 1 kita bahas sekolah online harus Sekolah online, dipermanenkan. ya. Itu pertama kali kita buat podcast dan emang sangat tidak proper sekali ya dulu. Kamera, posisi kamera. Iya. Tapi benar sih. Jadi improve kita ya, maksudnya makin kesini. Makin berkembang lah. Inti sedikit lebih di-upgrade. Improve gitu kan, kita belajar proses lah. Iya, betul. Meskipun kadang emang hasilnya tidak sesuai, menurut gue yang harus dinikmati itu proses bukan hasil bonus sih. Iya, betul sekali itu. Meskipun emang kadang kita juga nggak munafik, kita butuh uang gitu. Butuh uang. Tapi kan maksudnya gini, emang dari awal konsepnya kita nggak nyari uang Gak nyari di sini. uang itu ya. Ya buat have fun aja. Kadang kan lu suka ada seliweran temen gak sih pengen ikut atau pengen. Ya, ada sih, ada. Kemarin ada yang lucu loh, temen gue ikut podcast dong. Buat apa Anda punya argumen atau Anda punya apa gitu kan? Oke. Oh enggak, terus mau ngapain? Yang bisa ngomong, mau bisa bicara aja. Ya itu kan Anda bicara. Maksud gue aneh gitu loh. Pengen bisa bicara aja. Ya itu kan Anda bicara gitu loh. Ya maksud gue gini, ya pasti bisa bicara lah. Gue bilang gitu, ya pasti bisa bicara. Soalnya kan podcast mah ngobrol. Kita ada konsep nih sekarang? Enggak ada. Mana ada kita? Saya kebanyakan diam ini. Cuma gak ada konsep. Gue yang capek anjir. Yang ngarah-ngarahin. Iya, maksud kita kan paling ada data-data paling misalnya data yang kemarin kan takutnya di Wikipedia atau apa. Iya, itu kan betul. takut salah masa kita ngarang. Itu sih yang Oke, kita bahas pertama sekolah online online. dipermanenkan. Ya. Kayaknya gue goyah di masalah itu. Goyah gimana, Cuk? Gue nggak setuju sebenarnya. Agak setuju sama sekolah online sekarang. Agak goyah sih, soalnya banyak. Ini kita benar ya podcast sekarang kita bahas yang benar, maksudnya kan kemarin kita kadang argumennya emang Ya ngaco lah. enggak ngaco sih, benar, cuman terlalu berlawanan dengan opini kebanyakan orang. Iya. Jadi gini. Jadi kita sekarang ini cuma meluruskan. Iya. aja. Yang pertama sekolah online. Menurut gue sekarang nggak terlalu efektif sih sekolah online. Pertama, kadang ada oknum guru yang memanfaatkan, kayak yang gue tuh pernah post tuh yang tentang Yang mana, yang Cuk? video snack gitu tuh.
Oh iya, yang apa tuh? Yang dimanfaatkan. Tugas. Heeh. Oh iya. Coba jelasin kira yang dulu itu. Jadi itu tuh si guru tuh ngirim tugas. Cuman dia itu ngirim tugasnya suruh apa? Suruh si murid itu mendownload snack video menggunakan referral dia. Maksud gue gini, nggak apa-apa. Iya, serius, gak apa-apa, betul. Serius gak apa-apa. Iya. Gue di posting itu muji malahan. Muji. Snack video kan S-nya support gitu kan. Maksud gue gini, gak apa-apa. Cuman kan ya jangan manfaatin ya, juga betul, lah. betul, Kasih betul. maksudnya meskipun memang di Indonesia ke apa namanya ya? Wah, ya gue yang bentar. Gue yang jadi pertanyaan itu di videonya itu video apa itu, Cuk? Enggak, itu cuma download doang terus pakai referral dia udah dapat bonus dia. Nggak perlu upload video. Gua kira gitu sih bikin video gitu. Nggak perlu. kayak gimana ya? Dulu ada enggak ya? Ya intinya gitu. Misalnya gue punya, lu download, tinggal masukin kode dari gue, udah gue dapat bonus gitu. Tinggal segitu doang. Dan yang parahnya lagi yang nggak ngelakuin nilainya 0. Maksudnya kan kenapa memanfaatkan privilege dia sebagai guru untuk mendapatkan betul keuntungan pribadi. Ya meskipun emang kita respect sama guru. Oke. Kita nggak pernah ya di kelas ngelawan guru atau apa. Iya, betul. Enggak, maksudnya gini ya jangan gitu dong, maksudnya kan masa memanfaatkan itu. Iya, mentang-mentang snack video lagi naik daun. Udah ilegal, udah ditutup. Emang udah ditutup ya, Cuk? Bener, udah sama OJK udah di sip lah. Aplikasi ilegal. Oke. Yang kedua, yang gini, menurut saran gue pribadi, sekolah online tuh emang banyak tugas. Make sense, soalnya kan nggak tetap langsung. Nggak tetap gitu. muka. Cuman ini saran ini pribadi, opini pribadi gue, jangan dianggap serius. Menurut gue gini, mending gini, nggak apa-apa kasih tugas, misalnya tiap mapel tugas banyak. Oke. Tapi jangan tiap hari tatap online, jangan tiap hari Zoom. Misalnya Zoom-nya atau sekolah online-nya 3 hari sekali. Oke. Jadi si 3 hari, si jatah 2 hari yang dalam tanda kutip libur ini dipakai ngerjain tugas. Oh iya. Gak apa-apa betul. Ya gak apa-apa dibombardir sama tugas. At least gini, at least si murid itu belajar membagi waktu. Nah itu juga. Bener gak? Betul. Kita kasih kebebasan aja. Iya betul. Harusnya gitu sih menurut gue. Soalnya kan kalau lebih sering kasih tugas tuh pusing pasti, Pak. Kita harus tatap muka sama misalnya Zoom gitu kan, capek Pak. Gitu kita video call 1 jam aja capek. Pasti capek itu. Ya apalagi kan cuman ngeliatin layar gitu. Layar gitu, guru ngejelasin yang emang kadang kita pikirannya di mana, kadang kan ada yang sambil buka Instagram sambil ya betul. Kadang ya suara gurunya juga kan, ya. Nah, itu kan jadi minor dalam sekolah online menurut gue. Jadi harusnya ya jangan terlalu sering, gimana ya maksudnya? Jangan terlalu sering itulah sekolah online. Betul. Menurut gue gitu harusnya. Gak apa-apa tugas dibanyak-banyakin, tapi sekolah online paling 3 hari sekali. Nah, jatah 2 hari dalam tanda kutip libur ini nggak masuk ini dipakai buat ngerjain tugas gitu. Jadi yang dilihat tuh bukan hasil nantinya, gimana sih si murid ini membagi waktu mengerjakan tugasnya sampai selesai tepat pada deadline-nya. Ngerti nggak sih? Itu saran dari gue. Jadi intinya bukan apa tuh ya tugasnya gitu ya. Cuma usaha membagi waktu. Usaha dan at least dia belajar membagi waktu. Betul. Gitu sih. Menurut lu ada saran gak sih buat sekolah online? Ya betul sih, itu juga sih. Iya sih, menurut masuk akal sih kalau gitu. Tapi kan kadang gini, nanti kan nggak dia belajar disiplin tiap hari. Ya justru kan itu belajar disiplin membagi waktu. Betul. Kadang kan nggak semua kerjaan tiap hari masuk kan. Ada kan freelance atau apalah, maksudnya yang kerjaannya nggak tiap hari ketemu klien, nggak tiap hari. Tapi kan dia ngerjain berapa hari itu sampai selesai. Itu kan maksudnya bisa belajar itu nantinya, membiasakan seperti itu ya. Betul. Ya kalau digali lagi kita pasti panjang lagi tentang panjang. Cuman itu sih saran dari gue, sekolah online itulah. Terus kita bahas apa lagi dulu? Yang menurut lo episode paling menarik selama Kelas Menit Podcast apa? Kalau gue sih pas reuni kali ya. Betul, itu emang aduh. Kenapa Anda? Enggak Cuk. Gimana ya?
Ya kebanyakan itu sih yang make sense sih itu sih reuni sih menurut saya. Karena backgroundnya atau apa? Ya enggak lah Cuk. Dulu kan kita pakai green screen. Aneh loh podcast pakai green screen gak masuk akal anjir. Cuma di kelas mandiri podcast. Ya tambahan sedikit sih untuk episode reuni. Gak penting lah reuni apalagi yang udah tua gitu. Iya, Anda kan betul. sudah bau tanah. Ngapain reuni gitu kan. Oh iya. Ya, Banyak ibadah lah. Yang di share apa? Misalnya kalau misalnya kita kan yang misalnya baru 2 tahun 3 tahun lulus itu kan paling misalnya gini, kerja di mana? Atau nanya misalnya pamer-pamer sosmed followers lu berapa di Instagram? Ya kalau misalnya udah tua kan misalnya nanyanya bukan gitu tapi kamu sudah cuci darah? Kamu sudah check up kemoterapi kanker gitu kan. Gimana sih, nggak make sense ya menurut gue. Insulinku sudah 2. Aku kemarin dicek sudah kena diabetes. Kenapa harus? Ya udah tua dong. Kan bisa gitu nanya cucu gitu kan. Iya sih. Benar. Anda gimana? Anak apa udah pada nikah apa gimana? Oh iya. Gitu. Kenapa nggak Anjing kepikiran? malah penyakit bang. Ya tapi kan make sense. Kalau yang sakit gak mungkin reuni Cuk. Iya, maksudnya kan nggak penting, menurut gue nggak penting. Jadi nggak usah reuni, nanti cuman ngobrolin penyakit doang. Aku tiap seminggu sekali udah cuci darah. Itu kan apa? Ya, esensinya apa aja? Masa share serentang itu sih? Ya kalian ada referensi gitu. Dokter-dokter aja. Bisa jadi Cuk. Anjir lah. Anda emang mancing-mancing ke episode reuni aja emang. Tapi benar sih. Kebanyakan tuh ya reuni-reuni sekarang itu apa sih? Ngumpul ya paling ke HP lagi sih. Karena emang sekarang zamannya gitu sih. Emang zamannya gitu ya, tapi kan apa sih ya? Ya menurut saya itu kan harus memahami dulu gitu apa itu esensi reuni. Kan saya bilang kelamaan orang Indonesia malas baca, malas memahami. Ya Datang maksud nggak aja. baca juga maksudnya ya mereka sadar gitulah ya mengerti gitu kan. Kita itu berkumpul itu ya untuk mau apa gitu kan. Kita harus akui Pak, edukasi di masyarakat kita kurang. Jangan terlalu banyak berharap. Apalagi sekolah online Iya, sekarang. jangan banyak terlalu berharap, udahlah. Iya. Berarti itu reuni episode favorit. Iya, episode favorit sih gue reuni. Gue apa ya? Kita bahas apa? Coba Anda yang inget, lu yang inget apa? Pertama itu kan sekolah permanen ya. Bolos, terus study tour, study tour. terus ekstrakurikuler itu paling sedikit viewsnya sih. Mungkin karena pengaruh ada si Emas dulu. Bintang tamu. Anda pembawa sial, Mas. Komara. Ya, terus komar, ekstrakurikuler, terus apa lagi? Dibahas nggak? Enggak sih ya. Enggak. Ya, Reuni, terus kemarin terakhir itu apa tuh? reuni cu. Enggak, Cuk, bukan. Yang kemarin tuh. Aduh, anjir kok. Tapi episode favorit gue yang bolos sih. Soalnya gue ngalamin sendiri bolos. Iya. Dan gue punya argumen kuat dulu untuk Bolos. meyakinkan bahwa bolos itu wajar. Kan judulnya bolos itu wajar. Oh iya, betul. Kalau kemarin tuh ranking 1 tidak ada manfaatnya. Itu betul. Baru ingat anjir. Ranking 1 tidak manfaatnya. Banyak diserang gitu ya. Kalau misalnya kalau udah pada tahu aja kayaknya banyak diserang gitu. Tapi Iya, emang beruntungnya kita, dan gue tuh nggak pernah terpikir buat jadi terkenal. Iya. Kalau jadi terkenal tuh susah ngobrol gitu. Itu. Mengeluarkan Pergerakannya terbatas, Cuk. kelucuan nggak akan nyampe gitu Betul kan. sekali. Pergerakan juga jadi terbatas. Kayak kita kan sering ngobrol di grup WA yang kelucuan apa jokes gue yang coba dilemparkan. Pertanyaan yang gue Enggak anjing, enggak serius itu lucu Pak. Enggak lu sensor anjing. Enggak lucu itu lucu, enggak apa-apa. Serius enggak apa-apa. Sanyo. Enggak, yang kemarin jokes itu yang mata-mata itu. Kan gue tanya, gini ini gue random aja sih. Ini tambah parah ya orang ini nih. Gue kan tanya, Pak mau nanya, kan biasa kita jarang ngobrol ya di WA juga. Oke, betul. Paling sekali-kali ngobrol kalau ada jokes atau kalau ada kepentingan apa gitu. Gue tiba-tiba random nanya, apakah mata juling termasuk mata genit? Dia kan
Itu dia gak tahu mata lu kenapa lu itu dulu gak tahu atau apa sih? Nanya beneran gak tahu. Tapi pas dilihat fotonya tahu. Oh iya tahu. Langsung connect. Ya langsung sih, cuman pas itu kayaknya enggak deh, bukan ini deh. Gua itu pas keinget teman kan ya. Oh enggak, bukan. Ingat keponakan itu kalau bilang Anjir, keponakan lu. Mana genitnya? Oh. Si mata itu suka gini. Oh, jadi yang mata genit itu bukan mata juling tapi mata cacing. Nah, kalau pas itu gua make sense. itu contohnya itu kita nggak akan bisa terlalu barbar kalau terlalu banyak dikenal orang. Jadi kita lebih baik gini aja tapi bisa seru-seruan. Jadi itulah intinya, kita tutup lah. Udah kelamaan juga, nggak banyak yang denger juga podcast ini. Betul. Jadi intinya makasih buat yang setia dengerin Close Minded Podcast. Udah berapa episode? 9 ya? 9. Terakhir 9 episode, tadinya mau 10, cuman emang kitanya punya rencana masing-masing ya. Ya. Jadi kita putusin sekarang terakhir tapping buat Close Minded Podcast. Okay. Silakan Anda kalau ada pesan-pesan buat pendengar yang nggak seberapa itu. Ya, terima kasih untuk para pendengar setia Close Minded Podcast, dan jangan dulu berpindah ke channel lain karena Kan kita udahan pamit. Tapi bohong. Pale. Cringe. Gak, ini benar. Kita pamit di Close Minded Podcast. Cuman kita bakal ada rencana yang lebih. Ya udahlah, gak usah diobrolin lah itu. Ya. Intinya kita tunggu aja lah. Intinya kita ucapin terima kasih aja buat yang sedia mendengarkan kita. Sedia menyiapkan kuotanya. Bacotan kita yang kagak jelas. Tapi ada loh manfaatnya. Pasti ada manfaatnya lah. Kita nggak sombong. Okay. Tapi kayaknya ada deh manfaatnya. Ada. Sedikit ada. Harus optimis, pasti ada. At least kita memberikan inspirasi buat orang-orang kalau nggak perlu gimana kok untuk buat video. Gini aja cuman ngobrol bisa jadi video. At least gitu aja sih. Gak terlalu harus ada alat kamera, lighting. Keburu tua cuk. Nungguin itu mah. Pagi lu yang miskin mah. Pas nunggu barangin itu mah ide keburu habis. Kita juga nggak terlalu lengkap. Ini peralatan cuman mic doang. Ini nggak dicolok ya. Colok lah cuy. Oh, dicolok. Anjir. Enggak. Gua mau bilang enggak lagi cuy. Intinya gitu, terima kasih buat kalian semua yang setia dengerin kita. Oke. Kita Close Minded resmi close ini di episode 9 karena mungkin emang kayaknya ada rencana lain masing-masing dari kita, jadi ya udah nggak apa-apa. Kita kalau di TV bahasanya bungkus, udah dibungkus itu udahan. Ya kalau kata dia Ricis kita pamit. Tapi enggak kita pamit, dan ya dari tadi nggak beres-beres closing. Terima kasih dan tetap stay tune di channel ini, subscribe juga, dan jangan lupa follow Instagram gue. Nanti ada update lagi kalau misalnya kalian mau. Kalau enggak sih nggak apa-apa, kita nggak maksa ya. Gak masalah itulah. Instagram gue di Iqbal_art7, dan partner saya silakan Pak disebutin yang susah itu. Agis ABRHMN. Sengaja diribetin biar gak pada banyak yang tahu. Oke. Kan orang biasanya biar. Iya. Kalau udah banyak yang tahu itu, aduh, kolom komen pasti rame cuk. Risih. Abu buang-buang kuota aja. Segitu aja dari kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, betul. Ya meskipun kadang kita terlihat asshole gitu loh dengan tema-tema yang tetap kok kita peduli lah, maksudnya dengan ini, maksudnya ya kita harus saling mengingatkan. At least saling mengingatkan loh. Tentang ini, kasihan juga maksudnya tenaga kesehatan. Udah gitu jangan terlalu panjang, nanti kita dihujat gara-gara bahas ini. Kadang kan ada yang sensitif tentang bahas COVID gitu kan. Gue Iqbal dan gue Agis. Ciao, bye bye. Terima kasih.